Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Widya dari SMA Tidak Sidoarjo. Saya Fisra Kamaru dari SMA Itu Sidoarjo. Kami di sini ingin melakukan observasi tentang keris. Ini namanya keris apa ya? Ya. Untuk keris itu ada bermacam-macam nama berdasarkan bentuk dan juga pamor. Untuk bentuk itu biasa disebut dengan dapur. Bermacam-macam bentuk atau bermacam-macam dapur keris. Kebetulan yang ini adalah berbentuk atau berdapur yang disebut dengan pasupati. Macam-macam masih ada puluhan nama bentuk keris berdasarkan bentuk atau dapurnya dan juga pamor atau ornamen yang ada di dalam bilah keris ini namanya pamor. Jadi untuk bentuk itu namanya dapur, untuk ornamennya ini biasa disebut dengan pamornya. Itu bermacam-macam. Kalau kebetulan yang saya pegang ini adalah berdapur atau berbentuk yang disebut pasupati dengan pamor mulit semongko. Bagaimana fungsi awal keris sebagai senjata dalam kehidupan masyarakat Nusantara pada masa lalu? Ya, keris pada masa lalu itu tidak hanya sebagai senjata, tetapi juga sebagai penanda strata sosial seseorang dan juga sebagai pelengkap pakaian dan juga untuk keperluan adat atau tradisi. Sebagai senjata, keris sebagai fungsi senjata, dia lebih kepada salah satu senjata tikam, jadi bukan berbentuk senjata sabet tetapi senjata tikam untuk pertarungan jarak pendek atau perang dalam jarak yang pendek. Kalau untuk yang jarak jauh, orang zaman dulu biasa menggunakan tombak ataupun panah. Untuk jarak pendek, orang Jawa, orang Nusantara pada waktu itu menggunakan keris sebagai senjata tikam. Bagaimana makna spiritual keris dipahami dalam konteks kepercayaan, tradisi, dan ritual budaya? Ya, keris selain berfungsi sebagai pelengkap busana, kemudian penanda strata sosial seseorang, ataupun juga sebagai senjata, keris juga memiliki makna spiritual yang mendalam, khususnya bagi warga atau masyarakat Jawa pada waktu itu. Dan itu masih dipegang sampai sekarang oleh masyarakat Jawa sebagai untuk mengambil sisi spiritual atau makna-makna filosofi-filosofi yang terkandung di dalam sebilah keris. Contoh misal adalah ini keris dengan dapur pasupati. Pasupati pada waktu itu disebut sebagai salah satu senjata Arjuna, salah seorang tokoh pewayangan dalam kisah epik Mahabharata. Di sini mempunyai makna atau memiliki satu pesan spiritual bahwa si pemegang keris ini hendaknya memiliki sifat-sifat seperti Arjuna, seorang pemimpin, kemudian membela kebenaran dan nilai-nilai yang lain. Kemudian pamor di sini juga memiliki makna agar diharapkan si pemegang pusaka ini, pemegang keris ini mudah bergaul dengan kalangan manapun, dengan siapa saja, sehingga keris bagi orang Jawa tidak hanya sebagai senjata tetapi juga memiliki nilai spirit atau makna-makna filosofi yang kemudian dapat menjadi semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari pada masa dulu dan juga sampai saat ini. Bagaimana peran keris dalam simbol status sosial dalam struktur masyarakat tradisional? Ya, pada waktu itu ada beberapa bentuk-bentuk keris yang
diperuntukkan khusus bagi kalangan-kalangan tertentu. Contoh misalnya keris dengan dapur kebulajen. Biasanya pada waktu itu dipakai oleh golongan kaum petani agar mereka memiliki semangat dalam bekerja layaknya seorang kerbau yang tetap berjalan lurus dalam segala situasi, sehingga pada waktu itu para petani pada zaman dulu banyak memiliki keris dengan dapur kebulajen, memaknai filosofi dari keris tersebut. Kemudian contoh lagi, ada yang berdapur atau namanya dapur Nogososro ataupun juga Singobarong. Itu kebanyakan pada waktu dulu dimiliki oleh golongan-golongan atau kaum pemimpin atau orang-orang yang berada dalam lingkungan keraton, praraja ataupun keluarga keraton, yang diharapkan dengan memegang pusaka tersebut, orang itu bisa memiliki atau menjalankan filosofi yang ada sebagai seorang pemimpin layaknya singa, ataupun sebagai pengayom layaknya naga pada waktu itu. Sehingga keris tidak hanya sebagai senjata ataupun benda yang kemudian menjadi satu benda yang dihindari. Justru pada era sekarang kita sebagai generasi muda harus melestarikan pusaka atau keris tersebut, karena sejak tahun 2025 bahkan UNESCO sudah mengakui bahwa keris adalah salah satu masterpiece karya warisan leluhur Nusantara. Sehingga bagi kita generasi muda sudah selayaknya kita ikut melestarikan dan belajar tentang warisan-warisan leluhur kita. Dalam hal ini adalah keris sebagai pusaka identitas dari Nusantara ataupun Indonesia. Ada lagi? Oke Pak, dan terima kasih atas informasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.